rekomendasikan untuk pilihan Glock. Yang pertama, untuk pencarian flashlight, kemudian red laser point-nya ini gimana? Memang kalau untuk pembelian pertama seperti ini guys, untuk kelengkapan, keamanan, jadi kepemilikan penggunaan. Oke guys, kembali dengan channel YouTube Dr. Agustiawan SAMH. Kembali kita akan membahas seputaran senjata. Senjata-senjata yang ada di masyarakat, warga sipil, termasuk TNI Polri. Tentunya senjata itu ada yang memiliki izin, ada yang tidak memerlukan izin, ada yang tidak memerlukan izin untuk memiliki dan menggunakannya. Oke guys, kembali dengan channel YouTube Dr. Agustiawan SAMH. Kembali kita akan membahas seputaran senjata. Senjata yang akan kita perkenalkan kali ini adalah senjata Glock 43X. Senjata ini sangat direkomendasikan bagi penembak atau shooter dari yang menginginkan kepentingan perizinan bela diri. Oke guys, kita akan bertemu dengan Mas Bruri, ya, Mas Bruri Yakuza. Kebetulan dia sudah datang, kita sudah janjian mau melakukan percobaan menembak Glock 43X. Oke, Mas Bruri. Waalaikumsalam. Puasa nggak? Mas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi kedatangan Mas Bruri ini spesial bagi saya karena kita akan mencoba jenis senjata Glock 43X ini yang katanya sudah banyak ornamen tambahannya ya. Nah, kita coba. Full aksesoris. Dan beliau juga mempunyai channel YouTube. Nah, channel YouTube-nya apa, Mas? Bruri Yakuza IPSC. IPSC. Bruri Yakuza Kemudian IPSC. bisa juga melakukan pemesanan untuk jenis-jenis senjata api. Ini nomornya dan nomor WA, Instagram dan TikTok. TikToknya bisa dilihat di sini. Siap. Kita coba sekarang. Ayo Mas. Mumpung cuaca bagus ya. Ayo. Oke. Ya. Saya akan memberikan buku formulasi peraturan perundangan undang-undang senjata api dan bagaimana pembaruannya, dan juga membahas self defense termasuk olahraga dan termasuk untuk pengusaha, kemudian profesi kayak pengacara, dokter, hakim. Bisa Anda pesan di link ini, Anda bisa lihat, dan pemesanannya ada di Shopee dan Tokopedia. Dan terkhusus untuk Mas Bruri saya hadiahkan ini. Thank you Mas. Ya. Diterima Mas. Semoga ilmu aku makin bertambah dengan mempelajari ini. Oke guys, selanjutnya kita akan tes tembak untuk senjata 43X ini. Oke, kita akan mencoba jarak 5 meter untuk gunakan senjata yang kita gunakan sekarang ini adalah Glock 43X. Kita akan mencoba zeroingnya karena ini masih baru. Jadi kita mencoba sama Mas Bruri. Nah, Mas Bruri ini merupakan penembak dari Perbakin Bogor. Beliau sudah berpengalaman dalam menembak reaksi. Oke, kita coba untuk senjata Glock 43S untuk jarak 5 meter. Kita zeroing. Ini baru zeroing ya. Kita akan mencoba pada jarak, karena ini self defense, untuk jarak-jarak sesuai dengan pelurunya yang akan langsung dites uji tembak oleh YouTuber kita Bruri. Mas Bruri merupakan atlet penembak kita. Dari mana Mas? Perbakin Kota Bogor. Perbakin Kota Bogor. Jadi kalau mau rekomendasi pilihan senjata atau mau pesan bisa langsung ke Mas Bruri ini. Kita coba untuk senjatanya itu Glock 43X dengan jarak tembakan Sekitar 5 meter. Sekitar 5 meter. Silakan Mas Bruri. Semoga apa yang dikatakan bahwa Glock 43S ini. Tapi ini belum di zero ya guys. Ya, belum di zero ya. Ini memang kita tes tembak ini saat ini masih di Jadi zeroing. benar-benar baru. Masih baru. Tapi kita yakin-yakinnya ini akan baik tembakannya. Kenapa belum di zeroing? Karena ini ada red dot sight-nya. Maka masih posisinya pas. Tembakan posisinya. Nah, coba.
Naik. Naik. Tembakan pertama. Ya, ini hasil tembakan pertama menggunakan red dot sight, masih di atas karena posisi red dot sight-nya belum di zeroing, maka akan kelihatan seperti ini. Karena agak sulit ya kalau untuk kita mencoba menzeroing untuk menggunakan red dot sight. Tapi kita buktikan untuk tembakan berikutnya. Dari Baik. pertama kali Ya. tadi nyobain satu, tapi belum di zero. Ini untuk coba round yang kedua. Ya, round yang kedua. Tadi belum di zero, masih tembakan biasa ya. Firing. Ya, masih di situ ya. Ya, tapi udah hitam. Ya, masuk hitam. Nah, itu Posisinya masuknya di situ. sudah agak turun sedikit, guys. Ya. Sudah baik lah ya untuk hitam ya, posisinya. Jadi tadi agak sedikit naik, sekarang udah turun. Ya mungkin Tinggal di zero. di zero lagi posisinya. Coba kita zero dulu ya. Ya, kita zero. Kan tadi belum di zero sama sekali. Nah, saat ini kita akan menzeroing senjata Glock 43S ini. Betul. Ya, kita putar karena tadi kedudukannya masih di atas, maka kita tentukan agar bisa lebih ke bawah lagi putaran sasarannya atau bidikannya. Berapa klik? Tadi kamu putar 5. Ya. 5 klik ya. Kita coba kembali untuk zeroing agar nanti pemesan atau calon pemiliknya tidak kecewa karena sudah di zeroing. Ternyata masih di atas, guys. Nah, Masih untuk atas ya. posisi zeroing itu memang butuh waktu yang sedikit lama karena butuh waktu perhitungan seperti ini, guys. Jadi kita harus mencocokkan putarannya dengan sasaran bidikan yang akan kita tembakkan karena posisi tembakannya masih di atas namun tetap mengelompok di atas. Jadi kalau Round kelima. round kelima dicoba kembali. Ini round kelima. Gimana? Posisi masih di atas, guys. Mungkin putarannya harus lebih banyak lagi nih. Jangan ragu-ragu. Memang kalau untuk pembelian pertama seperti ini, guys, butuh waktu yang panjang. Apalagi kita harus mengetahui putarannya berapa. Harus mengetahui jumlah putaran sehingga tembakannya bisa menjadi presisi. Oke, lagi? Udah belum? Udah muter itu. Nah, udah. Kan kalau kiri ke kanan muter. Ya. Round ke-6, percobaan ke round ke-6 ini. Mudah-mudahan sudah bisa menjadi poros tembakannya. Jadi kalau kita mau menzeroing jarak yang kita gunakan karena ini self defense, jarak 5 meter, jarak yang efektif untuk melakukan zeroing. Ya, sudah ke bawah sedikit lagi, berarti posisinya tembakannya akan masuk. Berarti tambahin lagi, Mas Brudi, zeroingnya udah semakin ke bawah. Ya, round 7 tembakan. Udah semakin ke tengah itu. Udah sedikit lagi. Nah, coba ini optiknya, apa lasernya? Lasernya dimasukin ke situ tuh.
Ini lasernya ini udah nitik kayaknya. Bentar, lasernya kayaknya udah nitik itu. Sama Belum kayak pakai laser ya. Ron ke 8. 8. Ya. Pakai laser ya. Pakai laser. Pakai laser. Kelihatan nggak lasernya di situ, Mas? Ada. Di kamera kelihatan? Ya. Oke, dengan laser ini kelihatan. Ya, Kanan ya. kanan. Berarti kananin dikit, Riz. Nah, dikit lagi. Oh, nice. Muter lagi. Udah. 9. Round 9, kita coba. Tuh, round 9 tembakan. Kelihatan lasernya? Di Kelihatan. kamera? Tengah, ya pas. Ya. Nitik. Posisi udah di tengah. Udah semakin baik tembakannya. Posisi di poros dan laser sudah nitik di posisi tengah untuk zeroing ya. Oke, Coba lagi, 2 round lagi. Jaraknya 10 meter. 10 meter ya. Round 11. Mm-mm. Firing. Round 12. Ini sudah baik ya, udah Udah lumayan lah. lumayan. Nanti tinggal Tinggal behind the scene. tinggal di zeroing lagi. Namun ini sudah cukup, sudah perkenaannya sudah di meter. poros dan mengelompok. Mantap, keren. Ini hasil tembakan pertama masih di atas. Kita zeroing, turun ke bawah, sudah mulai poros. Nah, ini tembakan untuk jarak 10 meter, jadi sangat baik sekali. Tinggal diperbaiki lagi zeroingnya, tinggal sedikit lagi. Apa yang menjadi kelebihan dari senjata ini? Pertama kita jelaskan adalah hand gripnya. Hand gripnya sudah stippling. Jadi kenapa sudah stippling? Umumnya kalau kita mau beli senjata, biasanya pingin menambahkan aksesoris tambahan. Biasanya dari pasaran mengeluarkan bentuk terpisah. Nah, kalau untuk Glock 43X ini dia sudah stippling. Artinya di pegangannya sudah dibuatkan berbentuk kasar, berbintik-bintik supaya apa? Dalam tembakan bisa lebih agresif dan jangkauan tembakan akan lebih tinggi. Nah, ini untuk di hand gripnya, stipplingnya. Kemudian tentu untuk menambah aksesoris untuk 43X ini sangat direkomendasi. Silahkan Anda pilih untuk model dari red laser pointer yang atau red dot sight-nya, dan bisa juga milih flashlight yang model yang Anda inginkan. Kemudian di samping itu, karena Glock 43X ini juga merupakan senjata yang sangat direkomendasikan untuk tahun ini, tahun 2025, sebaiknya Anda juga memperhatikan dari pelurunya, karena pelurunya yang digunakan adalah peluru 30 Luger Parabellum. Kaliber 30 Luger Parabellum ini memang sangat jarang sekali di Indonesia. Namun karena di Indonesia sudah disebutkan dalam Perpol nomor 1 tahun 2022, jenis kaliber yang diperbolehkan untuk bela diri tidak hanya kaliber 22, 25 maupun 32 saja. Sesuai dengan peraturan Komprisi nomor 1 tahun 2022, maka kaliber 30 termasuk dalam sebagai kaliber perlindungan diri atau kepentingan bela diri. Selanjutnya kita akan mereview senjata ini. Kita lihat senjata ini. Baik, kita akan membuka box senjata Glock 43X. Di
sini di dalamnya terdapat buku petunjuk sebagai petunjuk bagi penembak. Kemudian di sini ada petunjuk tentang pemasangan untuk red dot sight-nya. Kemudian di sini juga terdapat magazen. Magazen ini dapat diisikan 10 butir di boxnya. Demikian juga untuk senjata ini terdapat sesuai SOP ketika mendapatkannya seperti ini, posisinya terkunci slide-nya, dan demikian juga untuk ini biasanya di Glock itu akan mendapatkan untuk melindungi keamanan senjata ini biar saat misalnya kita tidak gunakan atau mungkin dicuri, ini ada pengunciannya. Ini di semua Glock mendapatkan ini. Ini adalah pengunci, alat kunci untuk membongkar pasang dari red dot sight dari senjata ini. Ya, nanti kita perlihatkan. Selanjutnya ini untuk pembersih dari kaca dari untuk red dot sight. Baik, selanjutnya kita akan mereview senjata 43X buatan Austria. Ini sudah custom. Kemudian kita lihat di sini ada barrel. Tuh, jenis barrelnya ini ada barrel gold, kemudian barrel black, kemudian ada barrel silver. Kemudian di posisi di atas senjata ini ada red dot sight bermerek Olsan. Karena kelebihan dari red dot sight kita akan perlihatkan untuk menghidupkannya. Maka kita akan melihat di sini ada positif dan negatif. Itu positif dan negatif ini tentu yang positif untuk menghidupkannya dan negatif ini adalah untuk mematikannya. Jadi kita hidupkan untuk melihat dari red dot sight-nya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita menembak untuk target sasaran yang kita inginkan, maka posisi persisi tembakan akan kelihatan karena ada red dot sight yang terlihat dengan jelas. Namun misalnya kurang jelas, kita tambahkan lagi plusnya, dan jika kita tidak gunakan bisa saja dengan mematikan red dot sight-nya. Tapi fungsi dari red dot sight-nya adalah kita mematikan jika tidak digunakan. Tapi red dot sight yang difungsikan harus dihidupkan jika digunakan. Dan posisi dari persisi tembakan jika normal akan kelihatan seperti ini. Jadi bidikan tetap baik belakang maupun depannya. Yang di depan adalah front sight-nya berbentuk titik di depan ini secara normal, kemudian di belakangnya berbentuk U sebagai bidikan belakangnya atau rear sight-nya. Kemudian untuk flashlight-nya, untuk senjata ini, untuk mereknya adalah Streamlight TLR6 untuk tipe dari flashlight ini. Nah, untuk menghidupkannya seperti ini untuk flashlight-nya. Kalau misalnya kita akan untuk red laser pointer only ini, kemudian kita menggabungkan dua kombinasi seperti ini. Jadi ada red laser pointer only dengan kombinasi flashlight-nya. Jadi ada dua gabungan. Nah, seperti ini ada kelihatan titik merahnya juga. Nah, itu untuk flashlight-nya. Ya, kita matikan kembali. Nah, seperti itu, gampang mematikannya. Oke, lanjut. Kita lepaskan dulu karena ini kita akan membongkar dari senjata ini. Kita akan mereviewnya. Ya, seperti ini. Pertama kita akan memperkenalkan dulu. Untuk ini ada stripnya. Strip ini tujuannya adalah untuk menjaga supaya pegangan kita tidak licin, nyaman kalau saat dipegang tangan satu juga maupun di tangan dua. Nah, ini nyaman sekali, tidak ada kendala karena permukaannya ini sangat kasar sekali. Dan ini sudah dari pabrikannya. Untuk senjata ini ada barrel. Untuk barrelnya ada 3 pilihan warna yang terpasang di sini dengan warna barrel goldnya, kemudian ada juga black, kemudian ada juga silver. Yang direkomendasi untuk pilihan mungkin warna ini, lebih max, lebih kelihatan, lebih mewahnya, lebih premium. Jadi misalnya bagi shooter, penembak bela diri bisa memilih model seperti ini dengan barrel warna gold ini. Jadi kalau aslinya dari pembelian hanya pistolnya saja sama barrelnya ya. Jadi untuk barrel nanti silahkan dipilih dari pembeliannya. Tapi kalau untuk aksesoris red dot kemudian flashlight-nya ini tambahan. Jadi saran ada banyak yang terbaik, tapi yang umumnya adalah Holosan, kemudian Streamlight TLR6 ini. Jadi untuk pilihannya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan lower frame-nya ini. Jadi di lower frame ini sudah terpasang stripling yang dari pabrikannya langsung. Jadi jangan khawatir jika Anda membeli senjata 43S ini, untuk striplingnya sudah terpasang. Jadi lower frame-nya ini seperti ini, kita pegangkan ini supaya ready dalam penembakan. Jadi aman, tidak licin. Posisi tembakan juga selalu aman dalam kondisi apapun. Kemudian adalah overslide-nya. Nah, overslide ini terdapat lubang-lubang pengeluaran gas dan tujuannya adalah untuk menghindari panasnya juga dari slide-nya juga dan untuk menjaga keawetan dari
barelnya ini. Jadi jika kita tembakkan dalam jangka waktu yang sangat panjang atau lama akan terlihat selalu aman dan dingin. Dan juga di sini ada Jemos untuk bila mana kita menggunakan yang ori yang dari pabrikannya, maka yang kita dapatkan yang ini aslinya. Kalau ini sudah terpasang untuk aksesoris tambahannya, yaitu dari olosan. Jadi kalau misalnya kita akan merubahnya kembali, di sini di kotak ini sudah ada alat pengujiannya. Jadi jangan khawatir untuk kelengkapan dari aksesoris ataupun mau ditambahkan apapun, senjata 43S ini sudah sangat ready. Jadi untuk pilihan Glock lah yang bisa melengkapi dari aksesoris yang ada di pasaran. Ya, untuk membongkar senjata Glock 43S ini sama dengan senjata-senjata lainnya, kita lepaskan magazennya. Kemudian untuk memastikan apakah senjata ini kosong atau tidak, kita tegangkan untuk berapa kali. Otomatis kita tembakkan. Ini aman. Baru setelah itu kita membongkar senjata ini. Bagaimana membongkarnya? Yang pertama, posisi tangan kita seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian tarik sedikit, pelan. Nah, baru kita dorong ke depan. Nah, ini dua bagian. Yang pertama slide, dan ini rangka dari senjata ini. Selanjutnya kita lepaskan spring recoilnya, kemudian barrelnya, dan ini slide-nya. Nah, untuk pembersihannya tentu di bagian-bagian dalam ini gunakan alat pembersih yang halus, jangan yang kasar. Kecuali untuk barrelnya kita akan menggunakan ini. Nah, ini sudah disediakan untuk membersihkan barrelnya, tapi jangan lupa diminyakin terlebih dahulu di bagian ini. Demikian juga untuk di slide-nya, cukup kita lumurin dengan oli khusus ya, pembersihnya di bagian ini, jangan terlalu banyak. Kemudian selanjutnya kita pasang kembali. Yang pertama barrelnya, pertama kita pasang ya. Jangan terbalik ya, posisinya seperti ini. Dorong pas, posisi sini pas dan sini pas. Kemudian selanjutnya spring recoilnya, posisinya seperti ini. Nah, ini kalau sudah seperti ini baru kita gabungkan kembali posisinya. Nah, berarti sudah terpasang kembali. Kita tegangkan, kita masukkan magazennya ya, seperti ini. Inilah cara bongkar pasang senjata ini. Jadi senjata ini sudah sangat lengkap sekali menurut saya. Dan bagi shooter yang menginginkan atau khususnya kepentingan bela diri, bisa memilih senjata ini, 43S ini. Wajib dibeli yang seperti ini karena lengkap. Oke, kenapa saya menyarankan atau merekomendasikan untuk pilihan Glock? Yang pertama, untuk pencarian flashlight, kemudian red laser point-nya ini sangat banyak di pasaran. Seperti ini Streamlight TLR6 ini, kemudian di sini juga ada olosan. Di samping itu juga dari magazennya. Nah, kalau dari pabriknya ini ada jumlah roundnya itu ada 10. Namun jika menginginkan lebih dari itu, untuk di Glock juga banyak sekali ya. Ada yang 12 round, kemudian ada 20 atau 30 round. Jadi tinggal Anda penembak menginginkannya berapa dari roundnya. Selain itu Glock itu ringan sekali, sangat ringan sekali. Ini saya megang ini serasa tidak bawa apa-apa. Di samping karena magazen yang sangat ringan dan terbuat dari bahan yang cukup keras. Dan umumnya terbuat dari polimer. Ditambah sekarang untuk 43S untuk striplingnya ini ya, ini kedengaran suaranya. Jadi ini kalau misalnya saya seperti ini tidak rontok ininya dari pabrikannya. Jadi sangat aman. Jadi kalau untuk waktu yang sangat lama pun ini striplingnya ini juga tidak ada rontok ya. Dan warnanya hitam pekat. Melihat kalibernya, untuk kalibernya adalah kaliber 30 Luger Parabellum. Untuk ciri fisik dari peluru 30 Luger Parabellum ini adalah buntutnya adalah 9 mili, kemudian di atasnya adalah 32. Jadi kalau di Indonesia seperti kaca botol. Nah, tapi ada yang lebih besar dari ini, yaitu 30 Super Carry ya, bentuknya utuh seperti ini di atasnya, cuman lebih pendek. Kemudian untuk pemasangannya sama. Dan biasanya untuk jenis-jenis senjata yang terbaru, magazennya itu cenderung keras untuk pemasang pelurunya. Tapi ini sudah lembut sekali guys.
aman ya, tidak seperti kita tekan kayak gini bergetar, ini tidak, ini aman ya. Nah, perhatikan kalau misalnya penyimpanan dalam jangka waktu yang lama, sebaiknya jangan diisi full, diisi setengahnya aja untuk menjaga keawetannya. Kalau kita isi full, khawatir untuk spring dari magasannya itu akan mengalami gangguan. Jadi sebaiknya diisi setengahnya saja untuk keamanannya saja. Oke guys, itu untuk kaliber pelurunya. Dan untuk magasannya, jadi kalau mau ditambahkan dengan jumlah magasan lebih banyak, itu bisa 12 dan 30 dengan ornamen magasan yang lebih panjang. Untuk kelengkapan, keamanan, jadi kepemilikan penggunaan, silahkan Anda lengkapi dari buku pasnya, kemudian kartu kepemilikan dan penggunaannya. Oke guys, itu tadi kita sudah mereview senjata ini, yaitu senjata Glock 43X, dan kita sudah mencoba menembaknya. Jadi yakinkan untuk senjata ini sangat direkomendasikan, dan dari segi tembakan sangat baik, tidak mengalami gangguan ataupun dalam tembakan yang tinggi atau secara tanpa henti. Untuk senjata ini sangat direkomendasikan karena tidak mengalami macet. Umumnya Glock seperti itu, tidak ada masalah yang pernah terjadi bagi penembak atau shooter yang pernah membelinya. Itu saja, semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini, jangan lupa share video ini, jangan lupa komen video ini bersama channel YouTube Dr. Agustiawan SAMH.